Malam semuanya. Selamat malam, Pak. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, saya mulai langsung aja ya. Saya lanjutkan materi yang kemarin. Materi kemarin sebenarnya saya ingin bahas mengenai tentang mengenai GUI ya, Graphical User Interface. Ini ya, kemarin saya sudah menjelaskan mengenai apa itu graphic user interface, antar muka pengguna ya, antar muka yang digunakan untuk interaksi antara user dengan software lah, dengan program ya. GUI. Nah, ini sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan ketika menentukan model antar muka atau GUI yang dipilih ya. Satu adalah kecepatan proses, yang kedua klasifikasi pengguna, yang ketiga adalah kondisi perangkat komputer yang digunakan ya. Jadi ketiga poin ini yang nantinya akan menentukan kira-kira pilihannya. Sebetulnya ketika kita mau membuat sebuah program, kita bisa langsung menggunakan yang berbasis visual ya, membasis visual itu drag and drop, atau bisa dengan menggunakan yang berbasis tag ya. Yang selama ini kita kerjakan adalah dengan menggunakan berbasis tag ya. Nah, kelebihan dan keunggulan yang berbasis tag yang pertama adalah kecepatan proses ya. Dia karena berbasis tag tentu memori yang digunakan tidak terlalu besar sehingga prosesnya semakin cepat, meskipun sebetulnya kecepatan sebuah proses program itu tidak hanya tergantung pada antar muka yang kita pilih gitu kan, tetapi ini merupakan salah satu yang mempengaruhi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja dari proses ya, termasuk juga di situ spesifikasi dari perangkat komputer yang kita gunakan, perangkat kerasnya, kemudian algoritma yang kita gunakan ya. Jadi ibaratnya misalkan kita membuat sebuah program, kalau di dalam program itu nanti loopingnya, algoritma yang kita buat itu loopingnya terlalu banyak ya, itu nanti otomatis kinerjanya juga akan semakin lambat ya. Sebagai gambaran begini. Jadi misalkan saya mau ke Jakarta ini ya. Ke Jakarta. Saya kan sebenarnya bisa memilih beberapa alternatif jalan ya. Saya bisa menggunakan jalur udara gitu. Kemudian saya bisa menggunakan jalur darat, juga bisa menggunakan jalur laut begitu. Nah, algoritma jalan-jalan inilah yang kita anggap sebagai algoritma ya. Kalau dengan menggunakan jalur udara kan kita bisa katakanlah potong kompas lah bahasanya, itu kan bisa lurus gitu kan. Tapi kalau dengan menggunakan jalur darat katakanlah, itu pasti prosesnya, kecepatannya juga akan lama. Kalau misalkan dengan menggunakan jalur udara, karena tidak ada proses proses loopingnya lah kalau di jalan sesungguhnya ya, mungkin tidak ada jalan yang muter-muter gitu misalkan ya. Mungkin kalau di kota tertentu misalkan karena dia terlalu padat, mungkin nanti akan dilewatkan jalan lingkar misalkan, sehingga itu prosesnya mungkin akan sedikit lama begitu. Nah, beda kalau dengan pesawat, dia karena algoritmanya, logika yang digunakan sederhana gitu, maka kecepatannya juga semakin bagus. Tetapi juga sebenarnya di situ juga sangat berpengaruh kalau diukurnya kecepatan ini dari spesifikasi alat yang digunakan. Jadi kalau alat yang digunakan pesawat tentu ya akan lebih cepat gitu kan, karena dia mempunyai kecepatan yang tinggi, sedangkan mobil ya mungkin lebih rendah misalkan seperti itu.
Nah, itu dari sisi kecepatan. Kemudian yang dari sisi yang kedua adalah klasifikasi pengguna ini. Ya. Oke, sebentar. Sebelum saya masuk ke klasifikasi pengguna, kecepatan proses ini biasanya siapa yang butuh gitu kan? User dengan karakteristik seperti apa yang membutuhkan apa namanya program yang memiliki kinerja yang cepat gitu kan, atau proses yang cepat. Misalnya begini, kalau misalkan saya membuat program untuk perbankan, mereka tidak butuh tampilan yang menarik misalkan, mereka hanya butuhnya bagaimana proses itu bisa berjalan dengan cepat gitu kan, tidak harus tampilannya menarik ya, sehingga mungkin ini bisa dibuat program dengan pilihan yang mempertimbangkan kecepatan proses ya. Artinya kita bisa mungkin memilih program yang mungkin dari sisi tampilannya kurang menarik gitu kan, kurang menarik tapi prosesnya cepat. Nah, kemudian kalau misalkan saya membuat program untuk apa namanya entertainment, atau misalkan usernya adalah anak-anak SD atau anak-anak TK misalkan, untuk membuat sebuah game edukasi misalkan. Kalau game edukasi itu berbasis teks, saya kira usernya ini akan bosan, anak-anak TK, anak SD akan bosan, tidak mau menggunakan ya. Ya dengan alasan wah ini cepat gitu, anak TK tidak butuh cepat karena dia tidak sedang apa namanya diburu-buru waktu, sedang dikejar-kejar waktu ya. Waktu bagi dia kan bukan waktu, time is money, bukan kan. Beda kalau misalkan di perbankan ya, mereka butuh proses yang cepat gitu, sehingga dari sisi tampilan mungkin tidak digunakan. Nah, ini juga sebenarnya merupakan klasifikasi pengguna. Jadi selain kecepatan proses, kita juga akan melihat kira-kira penggunanya, usernya itu seperti apa nanti akan menggunakan program kita gitu kan. Apakah mereka lebih mementingkan kecepatan atau lebih mementingkan apa namanya tampilan ya. Kalau tampilan saya kira Anda lebih baik menggunakan yang berbasis visual, drag and drop menggunakan Java ya, katakanlah sama-sama menggunakan Java ya, ya mungkin Anda bisa memilih menggunakan kalau ingin tampilannya menarik ya, meskipun dari sisi kecepatan mungkin akan sedikit lambat ya. Tapi kalau mementingkan kecepatan ya, ya mungkin tetap sama-sama menggunakan Java, tapi dengan menggunakan yang tidak berbasis tidak berbasis GUI, misalkan dengan menggunakan JCreator gitu misalkan. Itu kecepatannya akan semakin bagus ya. Kemudian kondisi perangkat komputer yang digunakan juga. Nah, ini juga hal yang tadi saya ceritakan. Kalau kita mau ke Jakarta gitu kan, selain jalan yang kita pilih juga tentu itu ada juga yang menentukan adalah kondisi dari perangkat atau hardware yang kita pilih, yang kita gunakan. Nah, di sini tentunya komputer yang digunakan, Anda menggunakan apa namanya, menggunakan apa program akan basis teks, katakanlah menggunakan JCreator misalkan. Tetapi perangkat komputernya juga tidak mendukung, ya memang tetap ada ininya, ada pengaruhnya, tapi tidak signifikan gitu. Nah, inilah yang nanti akan menjadi, mungkin ada pertimbangan yang lain yang sifatnya subjektif. Pertimbangan subjektif itu
ya saya bisanya apa gitu kan, saya bisanya apa, itu subjektif ya. Saya sukanya apa, saya bisanya apa, dibilang ini cepet, ini program ini cepet, program ini sesuai dengan kebutuhan pengguna ya, dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak sifatnya subjektif lah, tapi ini yang terkait dengan pertimbangan yang sifatnya dari sisi objektif ya, bersifat objektif gitu. Kemudian nah di dalam pemrograman GUI sendiri di apa namanya di OOP ini di PBO yang kita pelajari ini, kita sebenarnya bisa memilih di sini ya. Tadi secara umum ada yang berbasis teks dan berbasis visual. Nah, sedangkan berbasis visual ya, kita juga bisa memilih dengan menggunakan model. Saya sarankan kemarin saya sampaikan lebih teks dulu. Berbasis Pak ya, berbasis visual kah misalnya. Seperti ini. Kemudian misalkan saya membaca masing-masing fungsinya, hanya itu apa namanya? Ya. Nah, kita lihat source-nya di sini. Nah, ini source-nya. Source-nya sudah muncul sendiri. Jadi desktop application view tadi adalah nama program saya. Ini sudah otomatis di-extend dengan menggunakan frame view ya. Nah, frame view itu ibaratnya sebuah apa namanya? Sebuah bingkai atau window gitu. Kan window lah. Di dalam window itu nanti bisa ada beberapa frame atau panel yang lain atau bisa berisi objek yang lain. Jadi dia merupakan frame-nya, rangka besarnya ya. Nah, ini otomatis di apa namanya di generate programnya sendiri tanpa saya mengetikkan ini ya, seperti ini ya. Pak, maaf Pak, motong Pak. Ya. Suaranya Ya agak putus-putus ya Pak. Oh gitu ya. Ya, Pak. Mungkin sinyal Mas ya. Ini Mas masih putus-putus. Iya Pak, masih agak sedikit putus-putus Pak. Masih sedikit putus-putus ya. Saya pakai ini IndiHome di rumah ya. Anda pakai apa di rumah? Mas, halo Mas. Tadi Mas Ahmad ya? Atau Mas siapa? Halo? Tiri aku, Mbak. Gimana tak? Ini masih. Saya pakai IndiHome di rumah ini, jadi mungkin Sudah Pak, sudah lancar lagi Pak. Ya, mungkin sekarang itu naik turun ya itu ya. Iya Pak. Nah ini adalah tadi. Jadi saya hanya drag and drop. Ini sudah akan muncul sendiri nih. Tiga nih ya. Ini di sini keterangannya variable declaration don't modify karena ini otomatis ini. Ya, lah ini tadi yang di-generate dari ini. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini, nanti akan saya jelaskan next ya. Nah, saya ingin menyampaikan lagi ke ini. Jadi gambarannya itu. Ini saya membuat seperti ini hanya tidak sampai 5 menit lah ya, tidak sampai 5 menit. Harus drag and drop. Ya, atau kalau saya membuat lebih bagus lagi misalkan ya tetap lebih cepat gitu kan. Anda bisa ngatur propertiesnya di sebelah kanan kirinya ini properties ini, jadi misalnya ini
ya, termasuk backgroundnya bisa Anda ini. Nah, saya kembali lagi ke ini, ke materi saya dulu. Nah, jadi program menggunakan GUI basis visual ya, gunakan Netlin dengan menggunakan drag and drop ya, itu hanya sangat cepat sekali ya, tetapi mungkin dari sisi kecepatan ya itu mungkin kurang, tapi dari apa namanya hasil tampilan mungkin akan lebih menarik. Nah, sebetulnya di dalam bahasa Java ya, kita juga sebenarnya bisa dimungkinkan untuk membuat program seperti tadi tapi dengan menggunakan coding ya. Nah, coding yang kita lakukan itu sama seperti kemarin ya. Jadi misalkan di sini saya ya nanti bisa diketikkan import Java AWT. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Jadi sebetulnya di Java itu ada dua kelas ya, ada dua kelas yang digunakan ketika kita membuat GUI ya. Jadi nanti sebenarnya ini yang saya contohkan di sini ya, di dalam apa namanya job sheet yang sudah saya share ini sebenarnya hasilnya nanti akan sama, membuat sebuah tampilan berbasis GUI, tetapi ini dilakukan dengan mengcoding ya, dengan dasar programnya apa? Dasar yang kita pelajari kemarin. Kita sudah belajar mengenai membuat sebuah variabel, katakanlah membuat sebuah kelas. Saya gambarkan dengan menggunakan diagram kelas, kemudian contohnya bagaimana diagram kelas diubah menjadi program ya, dengan sangat sederhana. Nah, kemudian di situ ada abstrak kelas, ada interface kelas, ada extend kelas ya. Nah, di sini salah satunya yang digunakan di sini ya. Jadi contoh di dalam sini ini nanti akan menggunakan sebuah objek Java ya, atau kelas yang ada di Java ya, dari package AWT ya. Jadi saya ulangi lagi, di dalam Java sebenarnya ada dua paket apa namanya, paket yang digunakan ketika kita membuat GUI ya. Satu adalah AWT, yang kedua adalah swing ya. AWT ini biasanya apa namanya, AWT ini sebenarnya adalah merupakan package yang berisi kumpulan objek atau kelas yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan pemrograman. Nah, ini saya langsung melangkah. Nah, ini saya langsung nih. Jadi ini AWT. Kalau tadi adalah penjelasan mengenai GUI. Jadi pemrograman GUI di Java ya, itu bisa dengan menggunakan visual atau teks ya. Nah, untuk pemrograman GUI sendiri itu ada dua paket yang digunakan. Yang pertama adalah paket AWT ya. AWT itu singkatan dari Abstract Windows Toolkit ya. Abstract Windows Toolkit. Jadi kalau kira-kira gambaran abstrak ya kemarin yang saya jelaskan ya. Ada yang masih ingat ya abstrak ya? Abstrak itu apa gitu ya? Ini sebenarnya singkatan dari sini. Abstract Windows Toolkit. Toolkit itu ya alat, kumpulan alat-alat ya, atau objek-objeknya. Nah, ini nanti silakan nanti Anda baca. Nah, ini saya jelaskan. Nah, apa sebenarnya AWT itu? Nah, di dalam kelas AWT itu sebenarnya ada beberapa komponen atau objek ya. Yang pertama adalah komponen ya. Ini adalah abstrak kelas untuk objek yang dapat ditampilkan pada konsol ya, dan berinteraksi dengan user. Bagian utama dari semua kelas AWT ini disebut komponen ya. Kemudian kontainer ya. Jadi saya ulangi, jadi komponen ya di AWT ini ada beberapa jenis ya sebenarnya. Jenis kelas yang pertama adalah komponen. Ini adalah abstrak kelas untuk objek yang dapat ditampilkan pada konsol dan berinteraksi dengan user. Komponen itu jenisnya macam-macam. Jadi tadi kalau di dalam NetBeans ya, itu yang termasuk pelet itu ya, itu komponen namanya ya.
Kemudian ada kontainer. Ya, kontainer ini adalah abstrak subclass dari kelas, sebuah komponen yang dapat berisi komponen lain atau yang dapat menampung komponen lainnya, ya. Ini disebut kontainer, ya. Jadi gambaran kontainer itu sebenarnya apa namanya, seperti dengan kontainer yang kita dengar di dunia transportasi, ya. Di dalam kontainer itu kan biasanya berisi barang-barang. Nah, kalau di sini kontainer itu berisi komponen-komponen yang lain. Ya, kalau komponen tadi contohnya adalah ya ada button misalkan, entah itu J button atau button sendiri atau yang lain, ya. Ada text field misalkan, kemudian ada label atau J label dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah panel, ya. Panel ini turunan dari container class, jadi turunan dari ini sebenarnya, ya. Sebuah frame atau window tanpa title bar, ya, menu bar tidak termasuk border, ya, superclass dari flat class, ya. Kemudian ada window, ya, turunan dari container class juga, ini turunan ini, jadi dia di dalamnya juga bisa berisi komponen yang lain, gitu kan. Kemudian frame juga sama, ya, turunan dari window class, ya, window dengan judul, menu bar, border dan seterusnya. Nah, beberapa komponen dari AWT, ya, komponen AWT itu contohnya adalah ini label, ini komponen ini, ya. Kemudian button, ya, label itu tadi kalau misalkan di NetBeans tadi saya membuat ini, ya. Kalau di sini, ya, halo ya, gimana Mas? Kalau di, ya, oke, saya lanjut ya. Kalau di apa namanya NetBeans itu palette namanya, ya. Jadi label, kemudian button, checkbox, radio button, itu combo box, itu disebut sebagai komponen, ya. Ini komponen itu yang digunakan untuk interaksi dengan pengguna secara langsung, ya, gitu. Maka di sini didefinisikan seperti itu, ya. Nah, ini tetapi ini yang dari AWT, ya. AWT. Nah, kemudian ini dicontohkan di sini misalkan, ya, import java.awt, ya. Jadi ketika kita mau menggunakan paket dari AWT ini, ya, kita menggunakan AWT, atau misalnya saya ingin membuat program tampilan GUI, ya. Kemudian saya menggunakan paket AWT, maka saya harus mengimpor dulu ke dalam program saya, import java AWT, gitu. Kemudian kita buat sebuah kelasnya dulu, pasti nanti public class, kalau di dalam apa namanya, di dalam NetBeans, tetapi kita menggunakan application yang tidak apa namanya berbasis drag and drop, kita akan membuat nama dulu biasanya, ya. Kita buat nama dulu graphic panel, ya. Kemudian extend panel, ya, graphic panel, set background color titik black, ya. Nah, dan seterusnya ini public point paint, ya. Ini merupakan metode yang dimiliki oleh sebuah panel itu. Nah, kemudian ini adalah untuk membuat warnanya, color, ya. Saya tidak begitu apal ini karena kombinasinya dari 0 sampai dengan 255, ya. Dengan apa namanya, warna yang jenisnya banyak begitu, ya. Kemudian ini untuk membuat fontnya, ya. Kemudian ini jadi G-nya ini adalah digunakan untuk drawstringnya ini membuat tulisan hello Woods, ya, pada posisi 30,100, ya. 30,100 ini merupakan sebuah koordinat layar, ya. Kemudian ada set color-nya untuk membuat pewarnaan, ya. Kalau grafik G-nya ini merupakan sebuah apa namanya parameter yang tipenya adalah grafik. Artinya ini adalah grafik, gitu, ya. G itu artinya adalah grafik, ya. Jadi sama, kalau konsep seperti ini Anda tidak usah terlalu bingung, ya. Jadi ini sebenarnya sama aja ketika saya mendefinisikan integer P, berarti P integer, grafik G, berarti G ini grafik, ya, gitu. Nah, ini G grafik ini merupakan sebuah apa namanya kelas,
kelas yang ada di di Java gitu. Kita tinggal memakainya saja. Nah, kita lihat di sini contoh yang di awal tadi. Suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Nah, oke. Nanti di dalam contoh program ini cara jenis pemrogramannya berbeda-beda gitu. Jenis pemrogramannya berbeda-beda ya. Jadi ini misalkan ini. Nah, ini ya. Ini ya, misalnya seperti ini. Ini biarin aja, ya, saya new project lagi aja, new project ya. Java application ya. Jadi saya pilih Java, kemudian Java application aja ya. Kemudian saya pilih next ya. Kemudian kalau paling enak ini nanti dirubah namanya aja. Jangan Java application 16 ya. Anda sekarang buka NetBeans enggak? Sudah buka NetBeans enggak? Kalau bukan nanti bisa kita coba praktekkan bareng-bareng. Buka, Pak. Buka ya. Nah, gini saya ulangi. Anda cari dulu yang ini, yang materi yang sama dengan punya saya ya. Ini di halaman berapa ini? Saya lihat di sininya aja deh. Halaman 33 ya. Halaman 33. Sudah? Tolong direspon ya, biar saya tidak ngulang-ngulang. Udah, Pak. Oke. Nah, ini aja biar gampang, kamu blok dulu aja ini, sampel frame gini. Ya. Kemudian di Ctrl C, copy. Ya, Ctrl C itu kan copy ya. Terus Anda masuk ke NetBeans. Nah, kemudian ini file new project ya. Kemudian Java application. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Terus ini kita ganti aja. Kita paste di sini. Nah, namanya sekarang frame kan? Sudah? Sudah, Pak. Ini biar create main class. Ya, ini biar membuat main class dan dia sebagai main project-nya. Kemudian kita finish. Oke, nah. Ini ya, sample frame. Nah, sekarang di sini kan sudah terbentuk tuh, ya. Package-nya sample frame, kelasnya adalah mains, ya. Public static void main string. Nah, oke. Kemudian kita ini apa namanya? Kita enter ininya. Nah, kemudian kita kopikan aja nggak apa-apa dari sini, ya. Kopikan aja. Pertama import Java awt dulu, ya. Biar nanti enggak ini. Import Java awt. Terus copy aja di sini dulu. Ini kan berarti kalau kita lihat di sini, ini sample frame, extend frame ya. Ya, berarti ini kan adalah kelasnya, ya kan? Nah, kita kok ini ambil aja di sini. Set di sini dalamnya. Kita taruh di Ctrl C dulu. Ya. Nanti saya jelaskan codingnya.
Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Halo? Oke. Ini kita ini dulu, kita samakan dengan ini ya. Jadi ini kan extend frame ya, berarti kita ini Ctrl C, public class sample frame ya. Nah, di sini. Kelasnya namanya tadi masih main ini ya ternyata. Nah, oke lah, sudah enggak apa-apa. Ini kita ubah aja lah ya. Ini biar sama kan. Tadi karena ternyata masih kelasnya namanya ini belum berubah. Nah, kita ubah dari ini juga apa? Ya, jadilah. Jadi kalau tadi Anda ini menggunakan sudah namanya sample frame, enggak usah diubah ya. Tetap sample frame. Nah, sekarang sudah tidak ada errornya kan? Sudah ya? Ada yang belum? Halo? Udah, Pak. Nah, kalau kepengen tahu fungsi ini, tadi kan saya bilang di Java itu ada 2 paket. Ya, pertama adalah AWT. AWT ini adalah paket yang pertama kali dirilis ya, AWT. Kemudian yang kedua adalah swing ya. Itu adalah lahir setelah AWT, swing. Semua komponen di AWT itu biasanya tidak diawali huruf J, tapi kalau yang swing ya biasanya diawali dengan huruf J depannya. Misalkan J frame ya, kalau AWT frame, kalau swing J frame ya. Bedanya apa antara AWT dengan swing? Kalau secara teori tampilannya nanti kalau dengan menggunakan swing akan lebih menarik. Nanti ada nih ya. Anda bisa lihat di materi AWT dan swing. Ya, ini AWT. Ya, ini yang AWT ya, tadi komponen AWT paket yang kita gunakan. Nah ini. Mungkin di sini ada sedikit penjelasan ini. Ya. Jadi Java Foundation Class merupakan bagian penting dari SDK yang termasuk dalam koleksi dari API ya. API di mana API dapat mempermudah pengembangan aplikasi Java GUI ya. Java Foundation Class ini termasuk 5 bagian utama dari API yaitu AWT dan swing ya. 3 bagian lainnya dari API adalah Java 2D, accessibility, drag and drop ya. Ini pengembangannya. Nah, semua itu digunakan untuk membantu dalam pengembangan, dalam mendesain dan mengimplementasikan aplikasi visual. Ya, jadi baik AWT, swing, Java 2D, accessibility, drag and drop itu fungsinya itu. Nah, AWT dan swing ini menyediakan komponen GUI yang dapat digunakan dalam membuat aplikasi Java dan applet ya. Dan Anda dapat mempelajari applet pada bab berikutnya. Oke, itu enggak usah dini ya. Nah, komponen AWT menggunakan native code. Keseluruhan swing ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java. Swing menyediakan implementasi platform independen ya. Jadi kalau yang menggunakan swing ini menyediakan implementasi platform independen. Artinya nanti ketika dijalankan pada perangkat yang berbeda-beda, kalau swing tidak masalah gitu. Tapi kalau AWT kemungkinan ada masalah. Di mana aplikasi yang dikembangkan dengan platform yang berbeda dapat memiliki tampilan yang sama ya.
Tapi kalau dengan menggunakan AWT bisa jadi berbeda ya. Begitu juga dengan AWT menjamin tampilan look and feel pada aplikasi yang dijalankan pada dua mesin berbeda menjadi terlihat sama. Tapi nanti ada berbedanya ya. Swing API itu dibangun dari beberapa API yang mengimplementasikan beberapa jenis bagian dari AWT ya. Jadi komponen AWT dapat digunakan bersama komponen Swing ya. Nah, kenapa bisa digunakan bersama? Karena memang saya tadi ceritakan bahwa AWT itu lahir pertama, kemudian disusul Swing ya. Komponen di Swing itu yang dulu ada di AWT ternyata tidak dikembangkan lagi di Swing. Nah, tapi sebenarnya masih dibutuhkan, maka harus digabung gitu, harus digunakan bersama-sama yaitu antara AWT dan Swing itu. Nah, oke. Nah, ini yang jenis yang Swing. Nah, nanti ada di sini. Nah, program GUI yang ditulis menggunakan banyak klasifikasi Swing yang mempunyai tampilan look and feel yang sama mesti dijalankan pada platform yang berbeda. Lebih dari itu, Swing menyediakan komponen yang lebih menarik, ya, ada color chooser, ya, jadi ada pemilihan warna, ya, kalau dengan kemudian ada option pin, ya, kemudian nama dari komponen GUI milik Swing hampir sama persis dengan komponen GUI milik AWT. Nama sama, hampir sama, hanya berbeda di huruf depannya J, ya. Kalau AWT tidak ada J-nya, komponennya, kalau Swing ada J-nya. Contoh button, Swing J button, text field, jadi J text field, dan seterusnya. Perbedaan jelas terdapat pada penamaan komponen ya. Pada dasarnya nama komponen Swing sama dengan nama komponen AWT, tetapi dengan tambahan huruf J pada prefixnya ya. Swing ini pasti ada J-nya, J button, J checkbox, J fill chooser, nah, J tag file, J frame, J panel, J apply, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Oke, kembali lagi ke program dulu. Nah sekarang apa namanya? Di sini Anda lihat frame ya. Frame ini tadi berarti komponen yang dimiliki oleh siapa? Kalau lihat dari ininya. Dari AWT atau Swing? AWT. AWT ya. AWT singkatan apa tadi Mbak? AWT Mbak? Abstract Windows Toolkit ya. Abstract Windows. Nah, kalau saya mau menggunakan frame ini, ya langkah yang pertama harus kita lakukan adalah apa? Impor. Impor apanya? AWT. AWT kita impor, kita masukkan ke dalam modul program kita. Nah, setelah sebenarnya AWT itu ya tadi AWT itu paket sebenarnya. Di dalamnya isinya komponen. Nah, kalau Anda mau menggunakan komponen yang ada di AWT, ya Anda harus mengimpor AWT-nya dulu. Kalau Anda ingin menggunakan komponen yang ada di Swing, maka Anda harus mengimpor Swing-nya dulu ya. Kalau Anda ingin menggunakan komponen baik yang ada di AWT maupun ada di Swing, maka harus dua-duanya diimpor ya. Impor Java AWT, impor Java Swing gitu. Nanti sedikit berbeda dalam cara penulisan impornya ya. Sehingga mungkin kalau ini nanti kita katakanlah kita export ini apa yang terjadi? Nah ini ya. Ternyata betul. Kalau saya hilangkan impor maka di sini akan muncul error ini. Cannot find symbol frame. Kenapa? Alasannya kenapa? Ada yang tahu enggak? Kenapa di sini cannot find symbol? Halo? Ada yang tahu enggak? Kenapa ini jadi cannot find symbol? Ini juga ini ya. Ini juga ya. Kenapa? Ya karena ini tadi. Ya. Karena AWT-nya saya hilangkan, saya tidak impor, maka dia di sini akan tidak dikenali. Itu. Nah, public class main extend frame ya. Ini extend ini maksudnya apa ini? Ada yang tahu enggak? Extend ini maksudnya apa?
Pewarisan, Pak. Maksudnya gimana? Jadi gimana? Bacanya gimana, Mak? Atau penjelasannya gimana? Ya, Mbak. Halo, Mbak. Pewarisan maksudnya gimana? Extend betul. Itu adalah keywords, kata kunci untuk pewarisan. Kalau pewarisan itu nama lain, istilah lainnya apa ya, Mbak? Halo? Ada yang tahu, Mbak atau Mas? Atau Om? Halo? Nama lain dari pewarisan itu apa? Inheritance, Pak. Atau ya inheritance ya. Ini kan maksudnya adalah kelas main kita ini adalah turunan dari frame ya. Artinya bahwa main ini memiliki semua metode yang dimiliki oleh kelas frame, ya enggak? Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, gitu kan. Jadi kalau misalnya, jadi Anda tidak hanya sekedar bisa menyebutkan artinya, tapi maknanya tahu, karena nanti digunakan untuk buat program kan. Dari teori ke implementasi, ya kan? Kalau teorinya Anda tidak paham, implementasi kan tambah bingung juga nantinya kan. Tapi kalau teori dasarnya Anda paham, filosofinya paham, Anda nanti ya buat program butuh waktu, iya, butuh pengalaman, iya. Tapi akan lebih mudah kalau teorinya paham dulu gitu. Ya. Jadi kan maksudnya ini main ini turunan dari frame, sehingga karena ini turunannya maka dia memiliki metode, atribut, properties yang dimiliki oleh frame ya. Oke, paham ya. Kemudian yang kedua, ini saya ingatkan lagi bahwa main yang di sini ini nama kelas ya. Sama enggak dengan yang di sini? Yo, sama enggak? Ayo, siapa yang mau ini menjawab? Halo? Siapa yang? Siapa yang? Siapa yang mau jawab? Ayo. Ayo daripada ngantuk, jawab salah nggak apa-apa kan? Siapa yang mau jawab nih? Tadi pertanyaannya Rosyan apa, mungkin Pak? main di ini, main yang atas ini, main ini kan main ya. Anda lihat ya programnya ya. Sama enggak dengan yang ini? Sama enggak? Ini dengan ini? Beda, Pak. Beda. Beda apanya? Apa? Ini apa nih? Kalau ini? Ini apa? Hah? Apa ini? Ini apa? Nama fungsi, Pak. Ayo ingat, saya bilang memang secara apa namanya? Secara esensi memang sama ya fungsi, tetapi sebaiknya kalau di OP, Metode, Pak. apa? Metode ya, metode ya, ingat ya. Ini adalah metode ya. Tapi ini kok bisa? Ini kan bacanya sama. Nanti jadi error enggak ketika dijalankan kira-kira? Kok ini sama? Padahal ini kelas, ini metode. Apa nanti enggak rancu? Enggak bingung programnya? Jawabannya apa? Enggak, Pak.
Jawabannya apa? Ya tidak bingung ya kan? Karena Java itu mengenal istilah apa? Istilah apa? Ini ya, istilah apa? Case sensitive, ya kan? Case sensitive. Artinya membedakan, ingat ya case sensitive ya. Iya, Pak. Dibaca di PBU 1 ya. Yang tentang Java nanti waktu ujian banyak yang keluar juga dari PBU 1 itu tentang konsep-konsep dasar karena ini kan baru masuk sebenarnya tentang OOP-nya ya. Ini dianggap berbeda nih antara main ini meskipun bacanya sama ya. Ini dengan ini adalah hal yang berbeda. Karena apa? Karena bahasa Java mengenal istilah case sensitive. Artinya membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Kalau yang di atas ini fungsinya adalah kelas, kalau yang di sini fungsinya adalah metode. Oke. Nah, sekarang yang ini ya, kalau kemarin di teori kan sudah saya jelaskan ini. Ini istilahnya apa ini? Ini instansiasi ya, ingat ya. Ini istilahnya apa tadi? Sorry. Instansiasi itu apa? Halo? Memberi nilai, Pak. Itu inisialisasi. Oh iya. Instansiasi. Ini ya ingat. Buat objek baru, Pak. Membuat objek baru yang lengkap. Dari apa? Dari kelas main. Dari kelas, jangan kelas main, dari kelas yang ada yang sudah kita buat. Ya memang di sini memang dari kelas main, tapi kalau definisi secara general ini adalah instansiasi adalah pembentukan objek baru dari kelas yang ada. Kelas yang ada ini adalah main, maka di sini main. Ya. Nah sekarang artinya kalau ini objek ini dibentuk kan pembentukan objek baru dari kelas main ini. Kalau ini objek baru ini adalah dibentuk dari main, ya, maka dia sesungguhnya apa? Sesungguhnya sebuah apa? Sebuah apa? Ini yang saya ini blok ini. Sebuah frame kan? Ya enggak? Ya, Pak. Kan main frame, ya kan? Main SF, berarti SF itu kan sama dengan frame. A sama dengan B sama dengan C, maka C sama dengan A gitu kan rumus matematikanya ya. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, itu, ya kan? Maka otomatis ya, SF ini memiliki apa tadi? Metode, properties, atribut yang dimiliki oleh frame. Nah, nanti tinggal dicek nih, ya. Frame itu memiliki metode apa saja, ya. Coba saya cari di internet dulu. Ya kemarin itu soalnya apa namanya sebenarnya kan bagian samping sama bagian saya itu sudah mulai kerja belum, tapi kan belum pada refreshing jadi nggak tahu apa cuma gitu loh. Metode dari frame ada enggak di sini? Frame Java. Itu bagian aja, bagian saya sama bagian kantek totalnya itu ada 10, bagian saya 5, bagian kantek 5. Metode dari objek frame Java ya, frame AWT. Mungkin keywordnya belum pas ini. Nah ini. Polisi tentara ASN, maksudnya ASN. Ya udah ASN non nakes 10. Nah ini. Reses, color, cursor, frame. Mbak Putri yang kontak-kontak. Nah ini. Ya, makasih ya Mbak. Frames. Ya, begitu.
Nah, ini ya. Ini adalah metode dan deskripsinya dari frame. Ada add notify, ada accessible context ya, get cursor type, extended state, frame, get frames ya, get icon image ya, get maximus bound ya. Kemudian get menu bar, get state, get title, resizable, apalagi nih parameter string, remove notify, banyak ini ya. Kemudian state, set title ya. Sebenarnya banyak ini. Nah, salah satunya, nah ini di sini nih. Jadi ini frame ya. Main frame ya. Main frame set size ini misalkan ya. Set size ini digunakan untuk mengukur memasang atau menyetel ukuran dari frame yang kita mau buat, itu ukurannya 400,400 ya. Kemudian set layoutnya ya, layout tata letak yang kita pilih dengan menggunakan grid layout ya. Grid layout itu seperti sebuah ya, grid itu kayak sebuah tabel itu ya. Kemudian ditambahkan Windows Listener. Nah, ini nanti kita akan pelajari ya. Windows Listener apa. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan yang ada di program kita. Cuma ini hanya contoh sederhana ya. Jadi set size ya digunakan untuk menyetel lah ya, sizing ya, set sizing, menyetel ukuran dari frame ini, frame yang kita miliki, frame SF ini ya. Ini kan sebenarnya frame gitu kan ya, dengan ukuran 100,100. Kemudian SF set visible true ya, jadi nanti di setting ya, visible itu akan nampak gitu ya, nampak. Nah, sehingga nanti kalau ini sampel frame ini kita running misalkan, nah ini akan muncul di sini nih ya, akan muncul tampilannya inilah ya, tampilannya kosong masih memang ya, ukurannya 100,100 ya. Ya, jadi ini tampilan dalam frame GUI-nya. Frame ini berarti nanti tinggal kita tambahkan objek-objek visualnya atau komponennya. Nah, kalau di dalam NetBeam namanya adalah pellet-pelletnya. Kita kalau butuh tombol kita bisa menggunakan save. Kalau label kita gunakan untuk melabeling nama, name dan seterusnya. Isian nanti bisa menggunakan tag field dan seterusnya. Ya, tinggal kita tambahkan ya. Itu sampai sini dulu. Ada yang ingin tanyakan konsep ini? Kayaknya sih enggak ya. Coba punya Anda dijalankan dulu. Sudah? Tampilannya seperti itu ya nanti ya. Iya, Pak. Nah, terus ini kan tadi yang mana ya? Tadi yang saya coba itu yang mana tuh? Oh, itu. Yang paling atas saya. Nah, yang ini kayaknya. Nah, ini tadi ya. Berarti kan Anda sudah bisa ini membuat ini ya. Nah, sekarang kita lihat latihan-latihan. Karena latihan ini juga nanti cara codingnya sama, tetapi sebenarnya maksudnya sama. Teknik membuat programnya berbeda. Tapi sebenarnya kalau kita
pelajari kemarin itu sebenarnya sama gitu. Nah, misalkan seperti ini, ya. Public class Win1 extend Java Swing JFrame misalkan ini. Jadi kita mengimpor ini tidak menggunakan AWT, ini contoh di sini ya. Dia menggunakan swing ya, menggunakan swing. Kemudian Anda lihat ya. Ini Win1 ya. Win1 ini merupakan kelas ya. Kemudian di sini ada Win1 juga. Ya, ini apa kira-kira menurut Anda? Apa? Halo? Apa ini? Kira-kira ada yang tahu enggak ini? Ini pelajaran yang kemarin nih, yang minggu sebelumnya lagi. Apa ya? Ada yang tahu enggak? Ini. Ini kok sama ya? Namanya sama dengan nama kelasnya. Ya. Tidak bertipe void, tetapi tidak mengembalikan nilai. Digunakan untuk melakukan inisialisasi ya. Set title layar 1, set size ini kan berarti inisialisasi kan. Judul layarnya dinamain layar 1, pemberian nama. Ukuran set size-nya 200,300. Kemudian default close operation jadi operasi defaultnya ini JFrame exit or close ya. Jadi bisa di exit gitu kan. Kemudian set visible-nya dibuat true. Berarti ini kan inisialisasi kan. Berarti ini ciri-ciri apa? Ayo. Konstruktor, Pak. Ya, betul, konstruktor ya kan. Definisinya. Nah, kemudian konstruktor ini ya bisa kita panggil di sini. Win1 W sama dengan Win1 titik koma. Nah, sekarang saya ingin Anda mencoba ini dulu, coba. Tadi caranya kayak tadi ya. Anda buat project dulu ya, new project. Ya, kalau bisa nanti dinamai langsung Win1 bagus ya, namanya langsung Win1 ya. Kemudian nanti masukkan ini ya. Ingat ini yang di mainnya. Jadi nanti kan di create main as main-nya itu yang hanya diketikkan ini ya. Kalau yang ini masuk di dalam kelasnya ya. Coba dicoba dulu. Saya ingin tahu Anda bisa enggak untuk mencobanya ini. Bisa atau enggak? Bisa? Halo? Bisa, Pak. Bisa? Iya, bisa. Bisa jalan ya? Hah? Iya, Pak, bisa. Bisa ya, oke. Coba ada yang masih belum bisa? Ada yang masih error enggak? Caranya sama kayak tadi ya, tinggal dibuat new project, kemudian dikopas-kopas dulu enggak apa-apa. Tapi sebenarnya sih gini, Anda nanti sebaiknya saya sarankan ngetik gitu. Kalau saya kan untuk mempercepat perkuliahan gitu kan. Kalau saya ngetik lamaan nanti. Nah, mending saya kopas saja. Tapi sebenarnya nanti kalau Anda belajar mending diketik sambil dipelajari ininya apa namanya filosofi dasarnya gitu kan. Nanti
Anda ini pahamnya ini apa namanya betul gitu, betul-betul paham gitu kan. Nah, kemudian yang kedua juga sama nih ya, tetapi dengan cara yang pendefinisiannya berbeda, dilihat ya. J frame W ya kan. Ini W-nya didefinisikan J frame. Kan sama aja seperti kita mendefinisikan, hampir sama seperti ini kan, integer L gitu kan, hampir sama ya enggak? Artinya L itu integer. J frame W berarti W-nya adalah J frame gitu kan. Jadi itu kelas, frame itu J frame kelas. Nah, kemudian di konstruktornya W-nya sama dengan new J frame, W set title layer to, W set size 200 300, W titik set default close operation, J frame exit on close, visible true. Nah, ini new win 2. Nah, ini caranya untuk memanggilnya kayak gini ya. Gitu. Bisa ya, paham ya? Ada pertanyaan enggak ini yang ini? Contohnya yang ketiga ini. Kira-kira latihan kedua bisa enggak ngerjakan? Bisa ya? Bisa, ini Pak. menggunakan swing. Oke. Kalau yang swing itu tadi objeknya menggunakan apa? Komponen depannya? Komponen depannya pakai huruf apa? Huruf C. Kalau yang swing huruf C ini ya. Makanya C. Oke, pinter. Lanjut, ini latihan nanti bisa dikerjakan ya. Ini sebenarnya nanti banyak latihan-latihan ini, banyak latihan yang harus dicoba-coba ya. Yang penting sudah tahu kok ininya apa namanya. Nah, ini sebenarnya tadi yang kita jelaskan itu sebenarnya sudah menyinggung yang di bab 6 juga, yaitu tentang abstrak Windows Toolkit ya. Hampir sama, ini hanya penjelasan lebih lengkapnya lagi. Komponennya, window, dan seterusnya. Nah, ini salah satu apa namanya, salah satu kelebihan dari AWT itu kita bisa membuat sebuah panel yang berbasis grafik. Jadi kita seperti mempunyai sebuah kanvas. Kalau dulu sebelum ada pemrograman Android dengan menggunakan C2ME, ini sangat penting ya. Jadi tapi kalau sekarang sudah tidak menggunakan itu, ya sekedar tahu aja. Jadi ini sebuah kelas, public class ya, namanya grafik panel. Ini nama biasa, terserah mau dikasih nama grafik panel, grafik apa, terserahlah grafik. Ini turunan dari panel ya. Nah, kemudian ini konstruktornya ya. Kemudian ini adalah apa namanya, metode yang digunakan untuk membuat menyeting warnanya ya. Kemudian dia panel ini mempunyai salah satu metodenya adalah metode pen ya. Makanya dia hampir seperti sebuah kanvas. Jadi kalau dia memiliki metode pen, tulis ya, metode pen dengan parameternya parameter G, dengan tipenya adalah grafik ya, maka dia bisa digunakan seperti membuat sebuah tulisan ya, membuat sebuah tulisan sendiri ya. Jadi bisa kita tentukan set colornya ya, kemudian fontnya juga bisa kita tentukan, G set font new, font Helvetica, font Plains, size-nya 16. Kemudian bisa membuat tulisan hello GUI words ya. Ini kemudian bisa menentukan warnanya dan seterusnya, dan juga bisa membuat apa namanya, kotak rectangle-nya. Ini hanya yang sedikit berbeda di AWT di panel yang pertama panel. Kemudian yang bab 7-nya itu swing. Jadi yang swing itu juga sebenarnya tadi hampir sama dengan yang AWT, abstrak Windows Toolkit. Cuma ini pendatang baru, sehingga kebanyakan sebaiknya ya, nanti ketika Anda membuat program sebaiknya menggunakan swing, kecuali memang di swing tidak ada, karena tadi dijelaskan AWT sebenarnya komponennya hampir sama dengan swing, tetapi ada beberapa komponen yang ada di AWT tetapi tidak ada di swing, dan itu dibutuhkan. Maka jalan satu-satunya Anda menggabungkan antara paket AWT dan swing ya di dalam program Anda, tetapi
gunakan AWT kalau di swing tidak ada, ya. Gunakan AWT kalau di swing tidak ada, gitu. Ya. Sebaiknya gunakan yang swing intinya ya. Nah ini ciri-ciri dari komponen swing itu diawali dengan huruf J, semua J komponen, J button semuanya hampir sama, C checkbox, C file chooser ini yang berbeda dengan ini ya, yang membedakan dengan salah satu yang membedakan dengan AWT. Jadi mengizinkan pengguna untuk memilih sebuah file ya, misalnya C file chooser, sorry bukan C file chooser, ralat salah. Nah, yang ini, yang J color chooser, ya, chooser. Jadi untuk memilih warna ya. Kalau lainnya mungkin hampir sama ya, hanya ada JJ-nya. Nah, caranya juga sama, diimport aja paketnya. Cuma berbedanya di sini, di tulisan di X-nya ini ya. Ini yang membedakan. Jadi kalau di AWT itu Java AWT, kalau ini Java Swing. Java itu kalau di Indonesia kan jadi tulisannya kan EKS gitu ya, ada S-nya lah gitu ya, Java Swing gitu kan. Kalau AWT berarti AWT ya, Java AWT, kalau ini Java Swing ya. Caranya sama ya, di extend. Jadi ini nama kelasnya extend Java Swing JFrame pin 1 ini ya, sama seperti contoh yang sebelumnya lah ya. Ini juga dua, nanti kita lihat yang gabungan antara, nah ini adalah yang menggunakan gabungan dua paket ya, menggunakan dua paket antara AWT dan swing. Nah, frame-nya ini menggunakan JFrame ya. Kalau JFrame berarti ini punyanya swing ya. Kemudian komponen yang lain ini juga JButton, juga menggunakan swing ya. Kemudian di sini ada apa lagi? Ya, ini sedikit sih, content pen punya kontainernya, ini punyanya apa namanya? Punyanya AWT. Yang sering digunakan adalah kalau di AWT itu yang sering digunakan ada layoutnya ya, layoutnya itu biasanya menggunakan punyanya AWT, set layout, flow layout ya. Ini untuk membuat password ya, sama aja nih, nanti silahkan dicoba ya dibuat. Nah, terus ini contoh yang lain, kelas my button ya. Jadi kalau tadi membuat tombol itu, kalau dengan menggunakan NetBeans saya tinggal drag and drop, di sini Anda ngetik semuanya, Anda ketik ini. Ya, ketik mulai dari mendefinisikan variabelnya ya, mengimport paket-paketnya. Kalau yang tadi di saya awal itu kan enggak perlu ini ya. Mana tadi ya? Nah, ini saya kan tinggal drag and drop, kemudian saya lihat codingnya. Nah, saya tidak perlu ngetikkan ini, saya tidak perlu import swing, import AWT. Oh, event ini ya, event itu coba Anda lihat, event itu pasti dia punyanya pakai AWT ya. Ya. Jadi sebetulnya ketika nanti Anda buat program, pasti Anda menggunakan dua paket ini, tidak mungkin sendirian. Ya, jarang sekali sendirian. Karena event itu adanya di AWT. Apa itu event, nanti saya jelaskan di materi berikutnya. Nah, jadi kalau komponen itu objek visual, kalau di NetBeans namanya adalah pellet ya, ingat ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Suara masih jelas enggak? Masih, Pak. Ya, alhamdulillah ini sudah mulai serak ini. Ini jadi kalau ini ya, yang saya tunjukkan ini adalah komponen kalau istilahnya ya. Istilahnya adalah komponen. Tapi kalau di NetBeans adalah pellets ya. Komponen itu adalah objek visual yang digunakan interaksi dengan user. Ini kan digunakan interaksi dengan user ya, ada name, text field, interaksi. Name untuk memasukkan name, label, keterangan ini ya. Kemudian save.
Nih. Nah, ini kan saya tidak perlu ngetik ini, ya. Tidak perlu ngetik, sudah mau diimpor semuanya, swing, nah terus dialog frame ada, ya. Nah, event. Nah, ini yang dua ini yang nanti penting ini, ya. Nanti akan saya pelajari. Nah, ini kalau langsung menggunakan NetBeans, ya, Anda tidak akan pernah tahu filosofinya. Membuat program jadi jalan-jalan, cuma nanti Anda filosofinya kurang kuat gitu, kurang kuat, sehingga kalau saya lihat, saya perhatikan beberapa kampus di negeri, kampus besar itu mereka jarang sekali terlalu mengikuti perkembangan teknologi, terutama yang software ya, yang terbaru, tapi dia memberikan dasar-dasar yang kuat dulu ke mahasiswa. Jadi misalkan pelajaran Java, misalkan Java, mereka tidak mengajarkan NetBeans katakanlah itu, tapi mengajarkan filosofinya, bahasa Java programnya seperti apa itu. Kemudian bahasa C diajari C-nya, bukan visual C-nya itu, biar mereka itu kuat secara codingnya, paham secara codingnya. Terus kemudian bagaimana mahasiswa itu nanti beradaptasi dengan era yang baru, ya mereka gampang karena mereka sudah tahu dasar-dasarnya dulu, filosofinya gampang. Karena sesungguhnya program-program yang baru itu lebih memberikan kemudahan, bahkan cenderung membuat mahasiswa itu, ya mohon maaf dalam tanda kutip, karena diberikan kemudahan akhirnya ya cenderungnya dalam tanda kutip kurang kreatif nantinya, ya karena tidak paham coding di dalamnya seperti apa begitu, ya. Tapi kalau sudah fondasinya kuat, nah nanti tinggal kembangkan, mau ada program apapun dia sudah paham, ya. Nah contoh seperti ini nih, kalau langsung ke NetBeans, ya kita tidak paham ini tentang sebenarnya action list event itu apa, ya. Kemudian kenapa harus menggunakan AWT, ya. Kok tidak pakai swing semuanya? Padahal tadi jelas ya, AWT dan swing itu ya kakak beradik gitu kan. Kakaknya AWT punya adik swing, ya. Tetapi ya apa-apa yang ada di AWT tidak semuanya ada di swing. Tetapi lebih baik menggunakan yang swing gitu kan. Tetapi kalau ada yang di swing itu tidak ada, mau tidak mau terpaksa harus menggunakan AWT gitu. Ya, ini event. Nah, nanti Anda lihat ini yang ini, ya. Ini nanti akan kita pelajari di sini nih. Nah, ini ya. Anda lihat ya, event nih, event listener ya. Ini kan hampir sama dengan yang ini. Listener, event listener, ya. Kalau di ini nanti Anda tidak pernah di NetBeans, Anda tidak perlu memikirkan sedetail ini. Cuma nanti Anda tidak tahu. Nah, bahwa sesungguhnya itu sangat penting ketika kita mempelajari program ini, listener. Ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa jalan? Ya, itu nanti ceritanya ada di sini nih. Ya, nanti saya jelaskan lebih jauh lagi di ini. Itu. Nah, oke, tadi saya lanjutkan dulu ke swing ya. Paham ya tadi ya? Saya lihatkan di yang berbasis drag and drop gitu ya, dengan menggunakan NetBeans, dengan yang Anda ketik dengan menggunakan coding ya. Saya harap ini, karena saya tidak bisa melihat satu persatu, saya harap Anda satu mengikuti, kedua adalah Anda mencoba mempraktekkan ya. Jangan tidak mempraktekkan ya. Kalau tidak mempraktekkan nanti ya Anda tidak tahu gitu. Harus mempraktekkan.
Mana sebentar tadi. Nah ini ya tadi kan AWT dan swing ya. Kalau ini pakai Java AWT, ini pakai Java swing. Nah, extend Java swing, JButton. Jadi ini mau membuat tombol itu kalau ini kita ngetik sendiri, bayangin ini kan ngetik ya. Paham enggak? Kita ngetik. Tapi kalau di NetBeans yang tadi yang menggunakan drag and drop, NetBeans bisa menggunakan drag and drop sama Anda loh ya. Yang nanti Anda lakukan bukan drag and drop, ingat ya. Yang dilakukan sekarang tidak menggunakan drag and drop seperti yang saya contohkan ini, tapi saya contohkan yang tadi yang diketik gitu ya, yang dengan menggunakan contoh mana yang main ini ya. Jadi Anda teruskan yang ngetik ini ya. Nah, tetapi nanti akan menghasilkan contoh yang hampir sama dengan ini. Mana tadi? Yang ini ya. Nah, ini ya. Nah, oke. Ini sebenarnya mau membuat tombol seperti ini, jadi membuat tombol seperti inilah, katakanlah save ya. Ini kalau ini apa tadi ini? Nah, JButton tombol ini namanya tombol. Kalau ini mau dirubah save ya, nanti hasilnya seperti itu. Container C, get content panes ya. Jadi ini kita menggunakan sebuah kontainer ya, get content pane, kemudian ditambahkan sebuah tombol ya. Kemudian diatur ukurannya 300,80, jadi frame-nya ya, X-nya 300 itu biasanya ini menunjukkan XYZ ya. Ya, koordinat layar itu 300 ke kanan, kemudian 80-nya ke bawah ya, ke kanan sama ke bawah koordinat layar. Jadi ukuran ini, ukuran dari 300,80 itu 300, mulainya 0,0 di sini ya. Anda lihat kursor saya ya. Ini ya. Yang saya. Jadi 300-nya itu arahnya ke sini, geser ke kanan ini. Gitu. Kemudian 80-nya ke bawah. Gitu. Nah. Tinggal dicari posisinya di mana ya. Kemudian ini sama set default close operation, kemudian set visible true, ini dijalankan gitu. Ini sama, contoh sama ya, nanti bisa Anda coba. Ini untuk contoh membuat password ya. Password juga ada sendiri pakai apa namanya? Nah, ini pakai JPassword fill ya. Ini pakai JPassword fill. Ya, komponen JPassword fill itu khusus untuk membuat password biar nanti tampilannya tidak nampak gitu. Nah, ini. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan ke bab 8 ya. Oke, saya kira itu Anda ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri dulu, mungkin 2 bab untuk materi hari ini cukup ya mungkin ya. Belajar tentang AWT dan swing. Halo? Belum ada, Pak. Belum ya? Ya, mungkin nanti dicoba seperti biasa. Nanti saya buatkan assignment dulu aja deh, enggak usah dikirim di grup atau ke WA saya jadi penuh masalahnya. Nanti saya buatkan statement, pokoknya Anda buat dulu semua latihan-latihan, terus nanti baru dikirimkan di assignment ya. Assignment nanti saya atur assignment-nya itu sampai mungkin batas ini ya, nanti mid semester lah, mid semester ya. Mungkin minggu depan kita agendakan untuk mid semester sampai dengan swing ya. Jadi materinya dari awal sampai dengan swing, dari kita membuat kelas, belajar kelas itu seperti apa, kelas itu apa ya. Kemudian tipe data ya, dan seterusnya ya, yang terkait dengan Java programming ya. Kemudian konsep OP ya.
Itu nanti Anda pelajari. Nanti saya biasanya lebih suka pilihan ganda. Jadi Anda tinggal milih saja ya. Baik, ada pertanyaan mungkin? Bapak izin bertanya, Pak. Pak. Ya, silakan. Mas siapa? Jangan. Mas siapa? Aku dulu ya. Kameranya di Iya, bintang. kameranya di Oke, kameranya dinyalain ya. Mas. Ya, sebentar, Pak. Webcam saya belum dipasang. Oh ya. Mas Bintang ya, yang mau tanya ya. Ya, Pak. Ya, Mas Bintang gimana? Pertanyaan apa, Mas Bintang? Berarti untuk nanti kita nyoba tugasnya itu kan biasanya kita nyobain yang langkah kerja ya, Pak, yang di perbab itu. Betul ya. Ya, Berarti ya. kita dari bab berapa, Pak? Yang sekarang ini Hui. berarti bab 5. AWT sama swing aja. Yang AWT sama swing aja. Oh, berarti Bab bab 6 sama 7. 6 dan 7. Oh, oke, Pak. Ya, nanti dikirim di assignment aja ya. Gitu. Baik, Pak. Nah, nanti sebelum sampai pengumpulan kalau Anda ingin tanya bisa dicapri saya enggak apa-apa ya. Kalau enggak di grup masing-masing enggak masalah. Ya, Mas. Ya pokoknya ini karena masanya dengan menggunakan virtual ya, menggunakan online itu sebenarnya banyak kendala. Saya yakin Anda mungkin tidak maksimal untuk mempraktekannya, tapi tetap Anda harus tetap semangat untuk mencoba mempraktekkan ya, meskipun tidak didampingi secara langsung sama dosennya gitu. Ya karena memang kondisi gitu kan. Ya pilihan kemarin kita mau offline, cuma kondisi kita ternyata COVID tidak semakin membaik, tapi kelihatannya masih tinggi sekarang. Jadi ya yang penting sehat dulu lah ya. Gitu ya Mas Bintang ya. Baik, Pak. Baik, ada lagi? Pak. Ya, sama-sama Mas Bintang. Baik, kalau enggak ada pertanyaan kita akhiri dulu aja ya. Ya, selamat belajar ya. Nanti bisa kontak-kontak lagi ya lewat WA. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya izin live ya. Iya, Pak, silakan.